ثم الحسين وأنبتت صحابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita ngaji, marilah kita baca Fatihah wabil khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi wa ajmain, dan para guru-guru kita yang telah mengajari kita, yang telah berbuat Allah dan yang masih ada. Dan wabil khusus saudara kami Bapak mertua dari Bapak Ustaz Yono yang telah memberkatkan majelis ini, mudah-mudahan jadi amal jariahnya beliau di sana dapat penerangan, dapat kelapangan kuburnya dijadikan pondok mulia juga. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi min amin. Masyarul jamaah, kita teruskan kaji kita bahwa Ibnu Athaillah Sakandari berkata, "Ikhalatuka amal ala wujudil faraghi min ru'natin nafsi." Ikhalatuka amal, penundaan saudara mau beramal, ala wujudil faraghi, menunggu wujudnya masa yang luang. Saya mau ibadah, contoh, saya mau ibadah kalau sudah badan saya, usaha kita enak, nah barulah kita ngaji. Itu namanya penundaan amal. Kalau saya sudah punya mobil, punya motor, punya rumah, baru kita mau ngaji. Itu adalah menru'natin nafsi, yaitu godaan kebutuhan saudara yang disebabkan dari hawa nafsu. Jadi itu godaan hawa nafsu, saudara. Jadi saya mau ngaji, mau ibadah, mau sholat, kalau sudah saya punya ini, akhirnya belum punya ya mati, Pak. Ya, penundaan amal yang begitu. Memang manusia ini saudara-saudara, maunya itu enak. Ada suatu 4 perkara yang dimaui manusia. Satu adalah hidup gak mau mati. Itu manusia, Pak. Hidup tapi gak mau mati. Gak mau mati ya. Makanya orang saudara-saudara, kalau orang itu sakit diobati apa? Supaya gak mau mati. Nah, itu manusia. Hidup gak mau mati. Nomor 2, manusia itu maunya mempunyai barang tetapi gak mau kurang. Jadi udah mempunyai benda segini, kalau bisa jangan kurang gitu. Itu manusia. Nambah terus loh. Itu manusia memang maunya begitu, Pak. Nomor 3, manusia itu maunya senang, gak mau susah. Mau itu senang terus, dari kapan yang bisa senang itu? Kan? Itu kemauannya manusia. Terus nomor 4, manusia ini maunya enak, tetapi gak mau susah, bakal sengsara. Awak Jawa itu mau enak, gak mau kosong. Itu manusia. Jadi
anunya apa ini etikotnya manusia begitu. Nah, orang kalau sudah menunda amal-amal, makanya tadi sudah saya kemarin sudah ngomong hari itu cepat, ya enggak? Kemarin baru sudah sebulan, padahal baru kemarin saya kesini, ya cepat bener, baru sebulan, enggak sebulan ini saudara-saudara, masya Allah. Makanya nunggu apa lagi, ya kan? Mumpung dikasih waktu. Masalah dunia itu, aduh bapak, ya tetangga saya itu tanahnya ditarik-tarik kadang-kadang pada waktu itu berantem juga berani. Nah sekali tinggal pak, masya Allah. Jadi kalau ingat begitu itu kita ini gawat. Nah saudara-saudara, kalau sudah begitu itu bagaimana saudara-saudara? Apa sih orang hidup itu mau kemana? Kita ini mau kemana? Coba ini ditanya nih, bang, saudara itu hidup, terus mau kemana kalau sudah hidup ini? Dan bingung pak, mau kemana saudara? Mau adalah mau kembali kepada Allah. Maunya di mana? Di surga saudara. Ya ini yang harus kita cari, yang harus kita cari. Nah, di situ diterangkan bahwa mengenai masalah masuk surga, kembali surga itu ada tata caranya. Nah, terserah kita. Itu kan pelajaran dari Rasul. Satu, kalau saudara kepengen masuk surga, satu adalah afsus salam. Apa artinya afsus salam? Menebarkan keselamatan atau kedamaian. Artinya bagaimana? Jadi kita itu sama orang harus ramah, harus menghormati. Jadi orang itu merasakan selamat karena punya tetangga saya, karena mempunyai tetangga saudara. Jadi dia itu enak, afsus salam, menebarkan keselamatan sama orang, ya kan? Walaupun itu orangnya nggak sholat atau sholat, kita hormati saudara-saudara. Itu afsus salam, menebar keselamatan. Ya, karena apa saudara-saudara? Ini orang itu kalau mau hidupnya tenang, itu afsus salam ini harus ditebarkan saudara-saudara. Afsus salam. Nomor 2, ini syarat untuk apa? Memudahkan untuk masuk surga. Nomor 2 adalah it'amut ta'am, ngasih makan orang yang tidak punya. Artinya kemarin saudara-saudara habis nyantuni yatim piatu, habis nyantunin duafa, habis nyantunin orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah suatu kewajiban kita kepada orang-orang itu, maksudnya itu al-ta'am, ngasih makan kalau ada rezeki. Bukan tiap-tiap bulan 10 Muharram, enggak. Suatu saat ya, suatu saat Jumat ada rezeki 25.000, kasih saudara-saudara. Jumat ada rezeki 100.000, kasih saudara-saudara. Karena orang mau karena apa? Jadi mana kosong sodakotin minimal. Jadi tidak akan kurang, katanya Rasulullah. Harta Anda yang pakai Anda sedekah, nggak bakal kurang, akan tambah. Makanya dalam filosofi terima kasih itu terima kasih, dapat terima harus dikasih. Kalau saudara itu kasihnya banyak, terimanya banyak. Kadang-kadang kita itu kan masih ragu dalam hal yang begini. Makanya saudara sering-sering berdoa begini, Pak. Allahumma wasi' rizkina
fi dunyana. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami ini di dunia. Tapi wala tahjabna fi ukhrana. Tapi engkau kasih rezeki yang banyak ini jangan sampai menghalangi ibadah kita untuk akhirat. Karena apa? Karena biasanya para jamaah, orang itu kalau sudah usahanya banyak, orang itu kalau sudah jadi orang yang gede, ini terkijab sampai ngaji nggak bisa, jamaah sholat nggak bisa, hubungan sama keluarga, sama tetangga nggak bisa. Nah, itu artinya kita itu dibom-bom oleh Allah. Artinya itu bukan malah didekatkan sama Allah, bukan, malah saudara itu apa itu dia di lulu kalau orang Jawa, di bom-bom oleh Allah, tapi itu bukan sebagai disayang sama Allah. Yang disayang Allah seperti sampean ini, pada waktu ngaji-ngaji, pada waktu sholat-sholat, pada waktu usaha-usaha. Jadi kita ini disayang Allah. Di mana letak kita? Di mana saudara? Di dalam hal apa? Ya itulah. Kalau memang di dalam hal yang kebaikan, berarti saudara ada sama Allah di dalam hal kebaikan. Gitu, saudara-saudara. Kepengen saya ini duduknya dicintai oleh Allah di mana? Ya tinggal di mana itu saudara? Begitu. Ini masalahnya begitu Pak. Nomor kita sering sedekah. Kalau nggak percaya jalanin. Ini yang sudah jalanin saya Pak. Ini saya tak hadis Pak. Ya, jadi manusia ini dunia ini nggak ada yang enak. Ya. Ruwet Pak di dunia ini. Rasa takut bukan terpantun tapi ada dunia ini tempat ruwet. Memang diciptakan oleh Allah ruwet. Nah saudara jangan ikut ruwet, kan nggak tahu. Dunia ruwet ya nggak apa-apa. Dan begitu sementara. Nah, jadi sementara. Ju'un qalilun artinya ju'un qalilun itu artinya apa? Lapar sementara. Nah, jadi nggak ada yang abadi di dunia ini Pak saudara-saudara. Nah, makanya kadang-kadang orang dicintai Allah itu bukan dikasih rezeki yang banyak enggak, malah kadang-kadang saudara ini diambil oleh Allah. Diambil supaya apa? Kamu dikit sama saya aja. Loh begitu. Supaya begitu artinya itu begitu saudara-saudara. Bukan kalau wah saya kok jadi begini asal umpamanya saya kaya kok sekarang begini. Itu bukan karena saya ini dicinta dibenci, malah justru saudara disayang sama Allah supaya kembali sama saya. Makanya tidak ada suatu perkara yang besar kecuali kalau kita ini nggak bersama dengan Zat yang Maha Besar. Kalau kita bersama Zat yang Maha Besar, pasti kita tidak akan mengalami perkara yang besar itu tadi. Itu begitu aja, saudara-saudara. Jadi orang dicinta sama Allah itu dalam ilmu tasawuf itu nggak dikasih rezeki yang banyak, terus begini. Ya ada yang dikasih begitu, tapi ada malah asalnya jaya, jadi nggak jaya. Supaya apa? Supaya kamu dikit sama saya. Begitu loh saudara-saudara. Ingat sama saya aja. Nggak cukup makan, minum. Begitu saudara-saudara. Nah, makanya saudara, supaya kita ini lebih percaya lagi sama diri kita. Saya mau nanya pada bapak-bapak, kalau dia habis sholat, pasti kan ngasih hadiah Fatihah. Biasanya kan ya sama Rasul, sama siapa lah juga kan ya, sama guru, sama sekarang. Saya mau nanya ini,
diri saudara itu pernah Anda fatihai? Dirinya bapaknya. Jangan doa orang terus, dirinya nggak difatihai. Nah ini kan ribet ini, makanya jadi begini. Gitu. Fatihai dirinya. Nah bagaimana? Nah, kelanjutannya kan begitu saudara. Nah terus bagaimana kiai caranya fatihai diri kan begitu? Ya enggak? Ini perlu diterangin enggak? Kalau diterangin saya terangin. Makanya dirinya harus difatihai saudara-saudara. Sebelum kita fatihai orang lain, diri kita fatihai. Baru ini memang saya mau saya kasih apa itu jamaah. Kemarin udah kelihatannya udah butuh ini, ilmu ini udah butuh kelihatannya, udah butuh. Ya udah tahu yang dia butuh ilmu ini. Memang harus lah. Karena apa saudara? Karena kita itu apa? Doa itu adalah muhul ibadah. Doa itu adalah puncak daripada ibadah saudara-saudara. Nah, doa itu doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka sering berdoa. Nah sekarang masalah babul fatihah, fatihai dirinya sendiri. Nah, guru-guru kita yang kita fatihai, Rasulullah apalagi, wali-wali kita fatihai, orang tua kita fatihai, dirinya. Jadi nggak dapat fatihah apa-apa, makanya ya susah. Gitulah Pak saudara-saudara. Coba nanti ntar di jalan. Pertama, kalau mau fatihai diri, pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Maju tidak ya. Kedua, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang tadi ini, saudara habis itu berdoa bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arab-Araban lama. Ya Allah, ya Allah, dengan kuasa dan kehendakmu, ya Allah, dengan kuasa dan kehendakmu, jadikanlah sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadikanlah sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Contoh, umpamanya orang yang nggak mungkin punya anak, insya Allah punya anak, nggak mungkin ini bergerak lagi dalam usahanya, mungkin. Jadi, ya, yang jadi mungkin jadi mungkin. Karuniakanlah kami. Apa itu? Satu, kesehatan. Orang itu yang diminta kan duit, rezeki, tapi sehat nggak pernah diminta. Sehat nggak pernah diminta saudara-saudara. Lah sama ini rezekinya banyak lah nggak sehat, memang. Makanya sehat itu harus minta. Nah, baru serta rezeki ya, yang melimpah. Cara-caranya ini pertama kali. Jadi pertama kali tadi, nah kalau aku dicatat lah, diamalin besok kalau pagi mau kerja. Terus ucapkan begini, Assalamualaikum, namanya Pak Amir. Assalamualaikum, namanya disebut sendiri. Assalamualaikum Amir, begitu Ben. Ben siapa? Jadi harus disebut namanya, disebut sendiri, namanya tadi disebut sendiri, dan panggil dengan lembut, gitu lah. Assalamualaikum ya Amir, ya namanya kan lembut, dipanggil ya Ujang, satu Ujang, nggak usah dikatai, nggak dipakai kesal, karena namamu sendiri Ujang, ya gitu, udah ya. Setelah dipanggil begitu dengan nama sendiri, sentuh dada kanan
dada kanan ini, jangan tangan kiri, tangan kanan dada kiri stop begini. Alhamdulillah. Ya atas gitu baca alhamdulillah. Terus nyatakan begini, ya terkatain gini, ya Allah aku hadiahkan Fatihah, surat Fatihah ke diri sendiri. Ya Allah jadikanlah, ya, jadikan rezeki, ya jadikanlah rezeki ini yang melimpah seperti air yang mengalir tanpa berhenti. Lebihlah begitu Pak. Baru saudara baca Al-Fatihah 41 kali. Jadi tadi saya hadiahkan Fatihah untuk diriku sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang melimpah seperti air sungai yang mengalir tanpa berhenti. Al-Fatihah 41 kali. Habis itu baca istighfar berapa? Baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus baca istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gila, mau berangkat kemana ya? Dirinya dipakai air. Insya Allah diri kalau dipakai air, insya Allah urusannya banyak, tapi insya Allah bisa terselesaikan. Maka jangan takut, jangan putus asa. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Saudara-saudara, nih. Jadi itu caranya, makanya kalau apapun jangan ditunda-tunda. Umpamanya seperti sekarang saya berkata gini, atau saya ngaji begini, ya besok atau ntar malam jalani. Jangan ditunda. Ikhalatuka apa namanya tadi? Ikhalatukal amal, menurut ikhalatukal amal itu al-wujudil farogi adalah menurunatin nufus, menurunatin nafsi. Nah, jangan ditunda. Kalau dikasih pekerjaan, dikasih apa sama seseorang atau apa, jangan ditunda. Kalau ditunda ya tertunda Pak, saudara-saudara. Apapun yang kita niatkan dinomorkan 1 pasti jadi. Nggak percaya ya. Karena bapak-bapak mamanya nggak punya duit. Ini hari mamanya. Gilirannya ada keluarga yang nggak enak masuk rumah sakit, Pak. Dan butuh duit kan. Berhubung ini dinomorkan 1, saya harus dapat duit. Nyari duit nggak ada. Begitu Pak. Apapun saudara-saudara. Ibadah pun ya begitu. Ya, tuh, itu Fatihah. Saya mau ngijayah Fatihah aja, tapi cuma 2 tadi itu. Ini kamu situ mau terserah enggak apa-apa. Dan gitu aja. Kamu jalani terserah. Saya itu kan pengen gini Pak. Saya punya jamaah. Itu kan saya ajarin terus kaya gitu. Nah, jadi saya enak. Kalau bukan jamaah, susah itu kan malah susah. Nggak bener. Jamaah kita susah, jamaah susah. Makanya tiap habis sholat saya Pak, apalagi habis subuh, pasti saya doakan. Sampai terasa ya terserah, enggak terasa terserah. Lah kalau jamaah gua ini umpamanya majelis alim gini, mudah-mudahan diberi apa? Diberi tetap iman, terang hati. Selama dunia akhir rezeki yang melimpah, Al-Fatihah. Pasti saya doain. Ini di mana-mana saya ngajar. Saya bukan sombong. Saya doain. Saya sering doain orang yang baik. Karena apa? Kalau doain orang, Pak, ini sebelum orang itu dapat, saya sudah dapat duluan. Makanya saudara sering doain orang yang baik. Jangan beri doain, beri Ustaz.
Ayo Ustaz itu sering doain muridnya, wa macana, wali walina, waladana, waliyatan talamidana. Loh, murid harus disebut. Nah, makanya punya jadi Ustaz itu kalau murid yang pintar, wah seneng banget, berarti saya berhasil bikin anak leader. Nah kalau ada Ustaz, saudara-saudara mohon maaf, muridnya jadi upar tenat, kesel, itu bukan Ustaz. Itu namanya agen sembako. Sama agen sembako. Kan begitu. Karena apa? Karena mau bikin agen sendiri. Nah, nggak mau tadi nggak begitu sudah. Tuh satu. Tidak dicatat tadi ya. 41 kali Fatihah, sholawat, tutup istighfar. Nah, mau kerja pagi-pagi. Kan cepet banget 41 kali apa? Fatihah habis untuk dirinya. Sekarang ini ntar malam saya suruh siapa yang kuat 41 hari Fatihah juga. Sholat tak sampai ntar sampai jam setengah 1, jam 12 sore. Kalau kepengen saudara cepat dikabul oleh Allah dalam waktu 40 hari, coba saudara kuat enggak? Sekali-kali tirakat Pak, capat Pak gitu, mohon sama Allah. Bagaimana? Sholat. Sholatnya bagaimana? 2 rakaat. Katanya, ini belum ditunjukin ini udah. Gampang 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat hajat. Usolli sunatul hajat rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Fatihah baca. Alhamdulillah kasirah. Selesai Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena kalau sudah sampai lafaz iya karena butuh wa iya karena saya baca 21 kali sampai waladhdallin 1 dan Fatihahnya juga 21 kali. Itu berapa menit itu? Nah, kira-kira masih kuat berdiri dan enggak? Nah, jadi 1 rakaat baca Fatihah 21 kali dan lafal iya karena berdua iya karena sa'i dibaca 21 kali tiap-tiap Fatihah. Coba jalani. Ini malam apa ini? Malam 1. Seminggu kuat enggak? Jangan putus ya ini. Artinya 40 hari itu jangan putus. Jadi tiap-tiap jam setengah 1 harus bangun. Jadi diri Pak. Insya Allah yang punya hutang, yang punya pekerjaan, yang punya rezekinya mohon sama Allah. Dia akan nabung dua, dia akan saya baca 21 kali. Fatihahnya 21 kali juga. Ini tata tertib dalam sholat. Jangan dianggap gampang. Memang diucapkan gampang. Soalnya sudah terang hajati rakaat ini ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang fasih artinya nggak tergesa-gesa. Yang ikhlas, apalagi dalam waktu menyebut ya karena berdua, ya karena saya ayat hanya kepadamu ya Allah. Dalam artinya nak butuh saya minta dan hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Benar-benar apa yang diminta sudah. Tapi jam setengah 1 atau jam 2 nggak apa-apa, jam setengah 3 ya nggak apa-apa. Jangan ini nak sholat saja, tapi nak Fatihah untuk diri sendiri, habis subuh bisa, bisa, ya kan? Jadi ada yang gampang, ada yang susah. Biasanya itu yang susah itu asawab biqadri tahap, pahala itu sesuai dalam apa namanya pekerjaan itu pahala itu sesuai dengan kerjanya. Nah
pekerjaannya berat, ya gajinya banyak, gitu loh Pak. Nah, itu aja, asal cerita. Ya, ini aja yang kita sampaikan kepada jamaah. Ya ada perubahan, saya doain benar. Nah, tapi kadang-kadang gak didoain Bang, saya itu sudah jamaah, udah berhasil gitu, jarang datang. Oh, ini anehnya manusia. Nanti tanya gimana? Aduh, Kiai, saya masih di sini, masih sibuk, masih begitu. Masya Allah. Makanya doa yang saya katakan tadi sering dibaca. Allahumma wasi rizkina fi dunyana tapi wala takjabna fi ukhrana. Ya Allah, luaskanlah rezeki saya hidup di dunia ini, tapi rezeki ini jangan sampai menghalangi kami untuk ibadah kepadamu. Nah, terus ya Allah, ya Allahumma ja'alna fi aidina. Ya Allah, jadikanlah rezeki ini ada di tangan aja. Wala taj'al fi qulubina, jangan masukin di hati. Kalau rezeki ini udah masuk di hati, Pak, saudara-saudara, mau keluar itu ada remit mati-matikannya. Ini kasih juga ya, kasih tahu enggak ya? Oh, begitu Pak, saudara-saudara. Kalau udah masuk di hati, kalau masih tangan di dalam, nyok, begitu. Makanya terima kasih, terima itu diterima kita sesuai sama yang dikasihkan. Kalau kita dikasih banyak, ya diterima banyak, ini terima hati dalam filosofi terima kasih. Paham nggak ini? Nah, dikit-dikit aja tapi dijalanin. Saya ini rumahnya jauh, ngajar nggak dijalanin, percuma. Jadi diamalin. Saya mohon diamalin, walaupun itu yang segitu-gitu. Karena istiqomah itu Abdullah ya istiqomah karumin alfi karomah. Jadi orang beristiqomah itu karomah itu lebih bagus daripada istiqomah. Orang mau menjadi karomah itu harus istiqomah. Kurang lebihnya itu para jamaah, mudah-mudahan kita selalu ditetapkan iman, diterangkan tadi, mudah-mudahan diselamatkan dunia akhirat, rezekinya melimpah, tetapi tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, diberikan dunia soleh-solehah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sajarati asli maraniya wal mati qadati rahmani wa afdali khalqi insaniya wa asrafi suwati jismani wa madani asrubaniya wa khalainil quruni sifaya sahbul qadati asli wa bahjati sanya ibatil aliyah min darajati nabi natatan kaifau mimpu wa ilaihi wa salli wa sallim barik ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tatamafat wa rizqta wa amatta wa kita la yaumita ba'asuman afnaita wa santasuman kasiro walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal. Terima kasih pada orang tua kita, guru kita yang telah memberikan banyak nasihat buat kita yang masih muda, dan mudah-mudahan nasihat atau wiridan yang beliau sampaikan jikalau kurang jelas nanti sambil kita makan dan ngobrol bisa bertanya kembali kepada orang tua dan guru kita. Saya ucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.